ngomong-ngomong mengenai visi, jadi ini tepat sekali kita ngobrol-ngobrol dengan ahlinya ini Pak, mengenai kondisi sosial politik di Indonesia akhir-akhir ini, terutama menjelang pemilu 2014. Begitu Pak ya. Kalau saya boleh dapat info tangan pertama, bagaimana situasi atau kondisi politik dan sosial di Indonesia akhir-akhir ini Pak? Iya, sebenarnya ini menarik sekali Pak, kalau memang ada kesempatan untuk membahas dan membicarakan masalah perkembangan politik di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini. Ya, ini tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan rencana pemilu tahun 2014. Masing-masing kelompok yang ada di Indonesia itu, atau partai politik, entah itu kelompok-kelompok massa dan sebagainya, itu sudah mulai membicarakan mengenai siapa yang akan nanti bertarung dalam pemilihan presiden 2014. Nah, saya melihat bahwa ini satu proses demokrasi yang saya pikir cukup positif gitu ya, karena memang kita akan mengalami satu proses demokrasi yang demikian maju gitu ya, selama kita bisa mengelola proses itu sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontraproduktif untuk kita sendiri gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah bahwa proses menjelang pemilihan umum ini itu diwarnai atau didahului oleh satu perkembangan yang tidak kondusif gitu Pak ya. Maksud saya ini bisa menjadi awal dimulainya satu ketidakstabilan baru gitu Pak. Artinya di menjelang pemilu, karena kan sudah banyak orang berbicara mengenai ini dan menggunakan berbagai macam cara gitu ya untuk mengedepankan aspirasi politik mereka. Bisa saja mungkin karena faktor rencana kenaikan BBM tempo hari gitu ya, banyak demo-demo di jalan itu juga menjadi alat dari kelompok-kelompok politik tertentu gitu ya. Tapi maksud Bapak ini situasi kondisi yang tidak begitu kondusif itu yang baru, berarti yang di pemilu-pemilu sebelumnya tidak kelihatan maksudnya. Apa saja itu Pak? Sebenarnya bisa saja ini merupakan kelanjutan dari apa yang pernah kita saksikan dalam pemilu yang lalu. Oh, kelanjutan bisa saja. Tapi bisa juga ada elemen-elemen baru yang muncul dalam proses ini Pak. Contohnya misalnya bahwa bisa saja katakanlah orang kemudian bisa menuding pemerintah itu gagal menangani masalah-masalah ekonomi misalnya, karena pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok publik itu secara memadai begitu ya. Sehingga ini menjadi alasan bagi rakyat itu untuk kemudian entah itu turun ke jalan, entah itu protes dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini begitu. Nah, itulah kemudian yang bisa dipakai sebagai salah satu alat gitu ya dari kelompok-kelompok tertentu yang memang punya rencana untuk juga mengkritisi pemerintah begitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi bumbu-bumbu bagi ketidakstabilan yang akan kita saksikan menjelang pemilu 2014 itu. Ya. Jadi ini berbahaya Pak kalau misalnya pemerintah tidak itu kritik ya, atau hal-hal yang dipancing oleh kelompok-kelompok tertentu ini, maksud Bapak apakah kelompok-kelompok ini adalah partai-partai politik misalnya yang memang punya legitimasi, atau oleh kelompok-kelompok yang masih terselubung di belakang maksudnya Pak? Mungkin kelompok-kelompok yang terselubung di belakang ini kemudian dipakai dalam tanda kutip gitu Pak ya oleh partai-partai politik yang memang sudah mapan, sudah established gitu, karena mereka juga punya kepentingan kan Pak untuk menggolkan calon-calon mereka gitu. Jadi saya melihat bahwa ada satu proses untuk mengerosi kemapanan dari partai politik yang sudah ada gitu ya, dengan cara seperti itu tadi, menggunakan kelompok-kelompok massa untuk entah itu dengan cara demo, lalu dengan cara protes dan sebagainya. Bukan tidak mungkin itu dipakai, dijadikan alasan gitu Pak. Tapi kalau demo saja, bukankah setiap pemilu di Indonesia juga di negara-negara lain itu demo memang selalu digunakan, dan pada pemilu terakhir dengan gonjang-ganjing begitunya
keamanan nasional sampai ke sana, tapi toh akhirnya aman-aman saja dan SBY terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya. Betul. Apakah tendensinya ke sana lagi atau kali ini itu adalah sesuatu yang lebih serius dari yang lalu? Betul Pak, lebih serius daripada yang lalu karena kita akan menyaksikan seorang pemimpin yang baru. Yang jelas SBY kan tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi presiden gitu kan, dia akan memberikan kesempatan dan undang-undang kita kan harus memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, disinilah letak friksi pertentangan antar partai-partai politik itu karena akan memunculkan partai orang-orang yang baru. Bahkan bukan tidak mungkin Pak dalam proses seperti ini satu partai politik itu bisa terjadi satu friksi karena mereka punya perspektif yang berbeda mengenai siapa yang akan dicalonkan. Jadi artinya begini, jadi ada dua hal yang saya tangkap di sini. Satu, ada otomatis parpol-parpol yang menonjol terutama. Yang tadinya saya pikir adalah mereka sudah mempunyai calon-calon tertentu yang akan diajukan di pemilu nanti sebagai calon partai mereka untuk melawan calon partai lain. Tapi ada kondisi lain, yaitu di dalam satu partai sendiri ada friksi antara pemimpin-pemimpin partai untuk mencalonkan individu-individu yang berbeda sesuai dengan kepentingan mereka, begitu? Itu yang saya lihat sekarang ini gitu Pak ya. Bisa kasih contoh Pak? Ya misalnya saya tidak, misalnya begini, dalam partai yang pernah begitu bersinar gitu Pak ya pada zamannya Pak Harto itu punya memang beberapa calon-calon yang dibicarakan atau diwacanakan sebagai calon presiden. Ya. Diwacanakan sebagai calon presiden. Ada beberapa ini. Berarti ada beberapa. Ini masih juga menjadi perdebatan di kalangan partai itu sendiri gitu Pak. Internal partai. Internal partai dan mungkin juga di partai lain juga saya kira sama karena memang masing-masing itu punya pendukung dan punya calon. Dan itu normal gitu Pak. Betul. Tapi itu kan sebagai satu proses demokrasi dalam partai itu ya. Tapi kalau itu nanti sudah memberi efek yang serius gitu ya terhadap kondisi politik dalam negeri, nah itu yang saya harapkan tidak terjadi gitu. Karena kalau saya boleh tanya, partai-partai besar kan ada partai yang berkuasa, partai Demokrat yang sudah pasti SBY tidak bisa mencalonkan diri. Yang saya ingin tanyakan, apakah partai Demokrat masih kuat? Apakah mereka punya calon-calon kuat? Partai Demokrat sebenarnya di mata publik itu semakin tidak populer Pak, semakin semakin menurun popularitasnya karena mereka itu sebenarnya bisa menjadi seperti ini karena juga faktor keterlibatan partai lain dalam satu koalisi itu sendiri ya, dari PKS misalnya, Partai Keadilan Sosial. Mereka kuat karena ada koalisi. Dan sepertinya anggota-anggota koalisi ini merasa mulai tidak nyaman gitu Pak ya, karena banyak tokoh-tokoh partai atau individu partai itu yang terlibat dalam kasus-kasus politik, kasus-kasus hukum begitu ya, sehingga banyak yang mulai berpikir citranya itu menjadi buruk persis. Nah inilah yang kita saksikan dalam beberapa kondisi Partai Demokrat akhir-akhir ini. Kemudian partai besar lain yaitu PDIP. Bukankah itu juga partai besar kuat dan cukup bersatu untuk mencalonkan calonnya? Bahwa dia merupakan partai besar dan populer itu sebuah pengakuan ya Pak ya. Artinya publik masih melihat PDIP itu sebagai partainya wong cilik istilahnya, partainya orang kecil. Begitu. Tapi siapakah yang akan muncul sebagai calon dari PDIP itu sampai sekarang itu masih belum banyak orang tahu. Apakah nanti Megawati sendiri kembali seperti pada waktu itu? Apakah ada calon lain? Ini yang masih juga ditunggu oleh publik gitu. Tanda tanya besar. Tanda tanya besar, dan bukan tidak mungkin dalam proses itu akan terjadi semacam friksi-friksi kembali Pak, gitu ya. Jadi ini dinamika internal partai yang memang menarik untuk diamati ya. Dan cukup sehat itu secara umum. Saya kira betul Pak, cukup sehat secara umum. Dan Golkar sendiri seperti Bapak sudah jelaskan, jadi banyak pemimpin-pemimpin partai Golkar itu yang punya calon-calon sendiri dan punya pendukung sendiri juga. Pendukung sendiri-sendiri juga, ya itu. Betul. Kemudian yang lainnya saya rasa adalah partai-partai
partai-partai support partai-partai pendukung yang bisa diajak berkoalisi dan untuk mencari tambahan suara begitu ya begitu dalam pemilu.